Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Hafiz dengan NIM 2410953009, Teknik Elektro, Sistem Digital, mata kuliah Sistem Digital. Baiklah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan tugas besar saya, kelompok 17 bersama Farhan Syafikri dengan judul Hama Babi di Kebun Jagung. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang dimulai dengan kenapa kami memilih sensor-sensor ini. Awalnya itu kami mengambil sensor-sensor ini dari panduan tabel yang kami dapatkan dari AI. Setelah kita memasukkan promnya, kami mendapatkan sensor yaitu peer sensor ini, itu sensor jarak, yaitu GPD212, yaitu sensor jarak, yaitu infrared. Untuk keberadaan babi itu nantinya sensor vibration itu sensor getar, atau LDR, intensitas cahaya, itu magnetic red switch, yang digunakan nantinya untuk posisi pintu terperangkap. Baiklah, di sini saya akan memulai bagian kiri ini terlebih dahulu, yaitu sensor jarak, sensor gerak, dan sensor touch LED, LDR ya. Sebelum itu kita akan mencoba play simulasi dari rangkaian tugas besar ini. Jika kita lihat di sini sensor cahaya ini mendeteksi kondisi sekitar. Sistem jebakan hanya akan aktif jika hari sudah gelap, yang ditandai dengan perubahan output pada IC LM393. Jika kita lihat di sini, di saat cahayanya kita jauhkan dan tidak ada cahaya atau gelap gitu, di outputnya ini LED yellow-nya ini akan menyala. Hal ini membuktikan di tabel kebenaran di saat LM393 ini 0, di notnya 1, peer-nya 1, output AND-nya 1, lampu ini akan menyala. Begitu juga sebaliknya, jika LM1 0, peer 0, output 0 mati, 1010 mati, 0101 mati. Nah, jadi kita simpulkan LDR ini, jika cahaya dijauhkan ini outputnya itu akan menyala, jika didekatkan outputnya itu akan mati. Kita lanjut di sini, di sensor gerak dan sensor jarak ini. Di jarak ini akan aktif jika P itu sama kecil 29 cm. Ketika lalu di peer ini dia akan aktif, dia harus sama-sama aktif gitu. Ketika sistem aktif di malam hari, sensor gerak dan sensor jarak harus mendeteksi keberadaan babi secara bersama. Output dari kedua ini akan diproses di gerbang AND ini jika keduanya ini bernilai high. Ini 1, dan di sensor jarak ini dan sensor peer ini sama-sama bernilai 1. Relay yang satu ini akan aktif menggerakkan motor kontrol agar menjatuhkan menutup pintu gerbang. Di sini kita lihat di red, yellow, dan kontrol ini, jika sama-sama high dia akan menyala. Apabila kita matikan satu dan kita buat sama-sama low itu,
dia akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa binatang itu sudah tertangkap. Maaf, binatang itu belum mendekati sebuah perangkap. Di saat udah mendekati perangkap, sensor PIR ini akan menyala, lalu jaraknya itu jika kita ubah di 29 atau 28 cm, indikator ini akan menyala. Bisa kita simpulkan dua sensor ini sangat berkaitan. Ketika sistem aktif di malam hari, sensor gerak dan sensor jarak harus mendeteksi keberadaan babi secara bersamaan. Dan outputnya tadi itu akan diproses di gerbang AND. Jika kedua bernilai 1, relay 1 akan aktif menggerakkan motor kontrol untuk menyatukan dan menutup pintu gerbang. Nah, di sini ada sensor magnetic red switch. Di sini untuk mengkonfirmasi pintu tertutup gitu. Di saat PIR ini sudah aktif dan sensor jarak itu sudah aktif, di sini magnetic red switch ini akan diaktifkan juga. Saat pintu jebakan jatuh, magnet pada pintu memicu sensor ini akan memicu IC NE555 dalam mode non-stable untuk menyalakan indikator lampu selama durasi tertentu. Durasinya itu jika bisa kita lihat di sini, T sama dengan 1,1 dikali 1000 ohm dikali 10 Fahrenheit sama dengan 0,011 detik. Kita akan coba menyalakan. Di sini kita melihat indikator bahwa pintu kandang ini sudah tertutup jika aturan ini sudah menyala. Baiklah, di sini masuk ke dua sensor terakhir, yaitu sensor infrared dan sensor vibration. Di sini gunanya itu untuk monitoring hewan babi ini tersebut. Di dalam kandang, infrared sensor dan vibration sensor akan mendeteksi pergerakan dan amukan dari babi. Logika dari sensor ini dikodekan oleh IC encoder 74147, diproses melalui multiplexer dan demultiplexer dan ditampilkan pada 7 segmen display untuk menunjukkan kode status hewan. Di sini kita bisa lihat di saat sensor infrared sensor mendeteksi adanya hewan dan vibration sensor mendeteksi ada getaran hewan, indikator ada hewannya itu akan menyala. Jika 1, hewannya itu tertangkap. Jika 0, hewannya itu belum tertangkap. Jika kita mematikan kedua sensor ini tersebut, kita bisa melihat kalau hewannya itu belum tertangkap gitu. Baiklah, kita bisa melihat di saat infrared sensor dan vibration sensornya ini dalam keadaan sama-sama low, dia akan melihat indikator 0, yaitu hewan itu belum tertangkap. Jika kita mengubah ke satu lagi, dalam kondisi high lagi, hewannya itu sudah tertangkap. Baiklah, itu yang dapat saya
sampaikan, saya presentasikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.